anak ini kemampuan retorikanya luar biasa sejak usia 2,5 tahun. Perhatikan. Sejak usia 2,5 tahun dia sudah ceramah di depan 2.000 orang di masjid di Gaza. أنا ليش أخاف إذا أنا اللي كان معي الحق؟ ليش أخاف إذا هذه أرضي وأنا بحكي عن أرضي؟ ما ليش أخاف إذا كان رب العالمين معانا؟ إذا كان الله معاك فمش حيقدر أي واحد يوقف أمامك. ولو أنا مستهدف من العدو وهو ناوي يقتلني فيقتلني. والله اندونيسيا ما شاء الله حلوة وأهل حلوين وأنا أكثر حاجة عجباني في اندونيسيا أنا كنت في المغزى. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. Walid, punya cita-cita apa Walid? ممكن أن أسير عام فضاء، ممكن أسير من محررين المسجد الأقصى. Ini ngomong Arabnya gimana Ustaz? Tadi udah bener tadi. Tadi hampir bener tadi itu. Laqad inna ma kulli makan gufran. Bisa nggak dijawabnya? Ayo. Bisa nggak? Bisa gak lu ngaku orang Arab bisa gak? Kasma sama Gufron berarti ini. Belum bisa bahasa Suryani ya. Nih Masya Allah banget ya, kita ketemu setelah sebulan gak ketemu ya Ustadz Hussein. Dan sekarang ini kita punya dua mujahid-mujahid muda, Masya Allah. Ada Walid. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Gerip, Walid Abu Jazar. Kemudian ada juga Ramadan Abu Jazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ternyata saya bisa bahasa Arab ya. Bisa. Assalamualaikum. Ayo. Bahasa Arab ya. Kayak belajar di mana, Mas? Belajar di Quran. Ada juga tentunya guru kita tercinta, sahabat kita tercinta Ustadz Hussein Gaza, yang mana kita udah tahu nih kemarin rame dengan Ismail Haniyeh ya, kita ngobrolin. Nah sekarang ini ada dua tiba-tiba sosok muda-muda dari Gaza. Masya Allah. Beliau ini siapa sih Ustadz? Jadi beliau ini adalah anak-anak Gaza yang diselamatkan oleh Qatar. Dievakuasi dari Gaza ke Qatar. Enggak semuanya bisa dievakuasi. Qatar ini hanya memilih beberapa warga yang dianggap aset besar gitu loh. Artinya bukan artinya mereka yang lain tidak berharga ya. Semua berharga, cuman mereka ini memang adalah orang pilihan. Contoh nih, Ramadan ini adalah anak yang memiliki kemampuan retorika dan intelijensi di atas rata-rata di Gaza. Baru ini usia berapa? 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Tahu gak anak ini kemampuan retorikanya luar biasa sejak usia 2,5 tahun. Perhatikan. Sejak usia 2,5 tahun dia sudah ceramah di depan 2.000 orang di masjid di Gaza. Apa yang diceritain? Kita 2,5 tahun ngapain sih? Iya. Belum genap 3 tahun loh. Masih oe-oe ya. Iya. Ini kata bapaknya cerita ke saya. 2,5-3 tahun. Memang anak ini sejak dilahirkan itu sudah diproyeksikan menjadi seorang pemimpin dan makanya dia punya metodologi khusus. Nah dia ini diselamatkan oleh pemerintah Qatar, ditempatkan di Qatar. Kemudian saya ke Qatar kan tiap hari takziah semuanya, betul. Ketemu sama mereka. Dan memang qadarullah bapak mereka ini itu teman saya dia. Waktu saya di Gaza itu memang kita sudah bersama. Teman ya? Teman segeng gitu teman ya? segeng. Masya Allah. Hey guys gitu lah. Ada hey guys gitu ya. Nah ini kan sedikit tentang Ramadan. Nah sekarang kalau dari Walid nih. Walid ini adiknya. Usia? Tanya. Walid. Hal Ali. Tolong Ustaz, saya dibantu Ustaz. Iya. Walid. Udah, kamu merok. La Ali lagi siapa? 7 سنوات. 7 tahun usianya. 7 tahun, Masya Allah. Jadi Jadi nangkep biasanya ngomong apa dia nangkep. Langsung dijawab. Gini, Ramadan ini dia influencer ya. Jadi dua influencer. Masya Allah. Bedanya yang itu punya 50.000 follower di Instagram yang Walid. Ramadan 1,5 juta follower di
Instagram. Masnya berapa followernya di Instagram? Baru 1.000. Alhamdulillah. Nah, bukan masalah followernya, tapi masalah kontennya itu loh. Betul. Anak ini kontennya itu sehari-hari di Gaza itu loh, teman-teman bisa lihat ya. Dia setiap hari keluar dari kemah dia, kemudian bikin konten di antara runtuhan, puing-puing bangunan. Kemudian karena dia punya cara penyampaian yang bagus, yang sistematis ya, kata-katanya juga menyentuh, dia membuat konten-konten motivasi dari Gaza untuk memberikan semangat dan menenangkan warga di luar Gaza. Oke. Kan harusnya kan sebaliknya kan? Harusnya kita yang memotivasi mereka, kita yang membuat mereka itu menenangkan mereka. Tapi anak ini kontennya setiap hari itu gitu, menenangkan orang-orang di luar Gaza. Nah ini pertanyaan menjadi apa ya, sesuatu yang harus diulik juga. Ini mereka memberitahukan seperti itu pasti kan juga ada penanaman dari orang tuanya. Iya. Bapak ibunya masih ada ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, seperti apa sih metode Ustadz? Mungkin kalau boleh dikasih tahu juga ke teman-teman. Akhirnya bisa punya anak-anak yang luar biasa. Jurnalis, ahli retorika di usia 10 tahun. Kemudian 7 tahun memberikan influence untuk yang ada di luar negeri, ada di luar dari Gaza. Kita tanya aja gitu ya. Jenis tarbiyah apa yang mereka dapatkan di rumahnya. Itu dia. Agak cara Ramadan. Soal al-awwal. Yani inta وصلت إلى هذه المرحلة ليس وعمرك صغير لسه 10 سنين يعني كيف الوالد رباك في البيت أي نوع من التربية الحمد لله أنا بدأت عملي وبدأت تطور الحمد لله من عمر 2.5 كان عمري 2.5 والدي ووالدتي بدوا معي بداية في القرآن الكريم. القرآن الكريم كان أساس نجاحي ووصولي لهذا المستوى. وتعبوا معاي يعني في بعض الناس بيقولوا إنه والله يعني تلاقيهم بحس إنه طلعت أنا هيك وأنا نايم، ولكن لا، هذا كله جهد وتعب. أمي وأبي من الآن تقريبا 7 سنوات وهم بيشتغلوا علي وبدهم يصنعوا مني طفل ينفع الأمة، ينفع العرب، ينفع الإسلام كله، ينفع فلسطين، ينقل رسالة أطفال فلسطين لكل العالم ما شاء الله. وبعدين الحمد لله بدأت أقرأ، يعني حفظت من القرآن الكريم 13 جزء وبدأت أقرأ. يعني بداية قرأت اتعلمت القاعدة النورانية، بعدين بدأت أقرأ قصص صغيرة، بعدين طورت إلى كتب. الحمد لله يعني الآن قرأت 1500 قصة وكتاب. ما شاء الله. Jelas kan ya sampai sini ya? Saya tuh gini-gini bingung gitu. Itu jadi saya tanya amin aja. Saya langsung buka ini Quran ayat berapa, ini surah keberapa. Jadi mikirnya begitu. Iya, jadi gini ya Bang, dia bilang ayah saya memulai mendidik saya itu dari usia 2,5 tahun. Jadi sudah benar-benar mulai berlelah mengembangkan kemampuan saya sejak usia 2,5 tahun. Dan dia memulai dengan Al-Quran dulu. Masya Allah. Jadi bagaimana anak usia 2,5 tahun dihafalkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikasih pemahaman itu sejak usia 2,5 tahun itu sudah dikasih pemahaman dengan cara dia ya meskipun oke lah dia belum paham, tapi ketika dia berdiri berpidato di depan 2.000 orang di masjid usia 2,5 tahun, dia menyampaikan Al-Quran yang dia hafalkan dari ayahnya dan menyampaikan tafsirnya yang dia dengar gitu loh. Kemudian terus sampai usia 7 tahun tuh benar-benar digembleng habis ya untuk bagaimana mempelajari, menjadikan anak ini anak yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan tadi kata Ramadan dia bilang, sebagian orang menyangka saya memiliki kemampuan seperti ini itu ya tiba-tiba saya bangun tidur lalu saya bisa. Enggak, ini adalah hasil jerih payah ayah dan ibu saya. Ayah dan ibu saya memang ingin sekali saya ini menjadi seorang pemimpin di masa depan yang bisa bermanfaat untuk umat, untuk Islam, untuk manusia, untuk Palestina. Nah, jadi memang sudah diproyeksikan menjadi anak-anak yang besar di kemudian hari. Dan setelah Al-Quran, sekarang dia meskipun masih 13 juz ya hafalannya, tapi tidak hanya menghafal, apa yang dihafalkan itu
apa yang dihafalkan itu juga difahami ya, isinya gitu ya. Arti ditadaburin lagi. Iya, jadi nggak semata-mata menghafal lalu selesai nggak. Dan juga dia bilang sejauh ini awalnya dia membaca buku namanya Nuroniyah. Nuroniyah itu kalau di kita tuh Iqra lah. Ya buku Iqra gitu kan, cara membaca Al-Quran. Kemudian lanjut dibiasakan dibacakan kisah-kisah para nabi gitu. Sampai akhirnya ketika mereka sudah bisa baca, anak ini bisa baca usia 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sudah bisa baca. Dan bisa baca tulisan Arab yang nggak pakai harakat gitu loh. Arab gundul. Iya, Arab gundul. Mulai bisa baca, mulai dia baca kisah-kisah kecil, kisah-kisah berat sampai buku-buku, masuk ke buku. Sejauh ini dia sudah baca sekitar 1.500 buku dan kisah-kisah. Allahu Akbar. Usia masih 10 tahun nih. Jadi mengingatkan saya waktu kecil, kan kecil saya dulu kayak gini loh. Gitu ya? Iya. Oh, sekarang bisa beda nih gini. Kena matahari terus. Kena matahari ya? Iya, mending saya kena bom-bom serpian ya, jadi tetap ganteng-ganteng gini ya, Masya Allah. Nah, ini kan Ramadan gitu ya. Kemudian Walid, kakak adik kandung. Iya. Masya Allah. Walid Ramadan 10 tahun, Walid 7 tahun. Nah, ini secara kan biasanya antara kakak sama adik beda gitu ya. Ini Walid apakah sama juga dengan Ramadan? Ya, Walid juga bahkan lebih, kalau kata bapaknya, ini lebih pintar dari Ramadan. Masya Allah. Karena ketika mentarbiyah Ramadan itu ada istilah trial and error gitu ya. Betul. Nah, jadi dia mempelajari apa yang kira-kira kurang efektif, lalu dikembangkan dan diterapkan untuk Walid. Makanya Walid juga luar biasa. Oke. Coba antum tanya apapun, dia jawabannya insya Allah. Bener. Coba aja. Walid. Walid. Di sini ada ketawa. Ngomongnya gimana ini? Antum nanya saya terjemahkan. Antum mau nanya apa ke dia? Oke, Walid. Gini, antum posisikan ini bukan podcast, ini biasa aja. Antum ketemu dia, pasti ada kan beberapa hal yang mengganjal mau ditanyakan. Betul. Coba tanyakan. Walid, takut nggak dengan suasana Gaza? Banyak pengeboman, pembunuhan, kemudian ada yang keluarga yang meninggal. Banyak huru-hara lah di sana. Takut nggak? Walid, أكيد أنت لما كنت في غزة هل أنت خايف من القصف وتشوف جثث الشهداء ولا دمار؟ ما هو كان شعورك؟ هو من القصف فيش حد بخافش، كل الناس بخاف، بس يعني من قصة تصوير واحنا بنصور بنخافش. لا، هذه أرضنا ولازم نحكي وننشر قضيتنا، قضية كل العالم. Ya kan? Masya Allah. Gitu kan? Ini orang Indonesia bener, yang anak-anak ditanya belum tentu bisa kayak gini loh. Iya kan ya? Oke, luar biasa jawabannya itu. Nggak bisa terjemahan, taruh subtitlenya ya. Jadi gini teman-teman, dia bilang apa? Jujur, nggak ada orang yang nggak takut dengan serangan udara. Semua orang pasti takut. Itu manusiawi. Jadi nggak dibuat-buat, nggak sosokan. Oh, saya nggak takut dengan serangan udara. Enggak. Dia jujur, nggak ada yang nggak takut dengan serangan udara. Itu ada. Pasti takut. Tapi dia bilang, kalau pertanyaannya adalah apakah kamu takut untuk menyuarakan? Saya nggak takut. Itu tadi dia bilang, bagi saya harus saya suarakan kondisi Gaza, anak-anak Gaza. Harus saya suarakan, harus saya kontenkan. Karena yang terjadi di Gaza hari ini itu adalah isu internasional. Itu adalah masalah umat Islam. Ini masalah umat Islam seluruhnya. Saya hanya menerjemahkannya. Ntar kalau teman-teman ada yang bisa bahasa Arab, ya silakan antum terjemahkan sendiri kata-kata dia sesuai dengan apa yang saya terjemahkan. Jadi itu cara berpikir dia itu. Luar biasa, Masya Allah. Ramadan juga Walid. Ini kan punya sesuatu yang spesial ya. Artinya menjadi corong Palestina juga untuk memberitakan tentang Gaza. Yeah. Pasti juga dalam tanda kutip mereka juga menjadi target penjajah Zionis. Yeah. Ada ketakutan juga nggak? Atau akan berhenti nggak untuk menyuarakan ini? Ramadan. الآن رمضان أنت كونك صوت غزة الذي يرسل حقيقة غزة، خاصة أنت كولد طفل من غزة مثلا، أكيد يعني قد تكون أنت مستهدف من قبل اليهود، سواء كان موساد الشبك أو مؤسسات استخبارية إسرائيلية. هل في مخاوف باتجاه ذلك مثلا؟
أنا يعني ما بخاف من هذه الأشياء. يعني إيش بده يعمل لي العدو مثلا إذا أنا بدي أصور، ولو بده يعمل لي حاجة، أنا ليش أخاف إذا أنا اللي كان معي الحق؟ ليش أخاف إذا هذه أرضي وأنا بحكي عن أرضي وهو اللي احتل أرضي؟ ليش أخاف إذا كل أهل غزة معاهم الحق وبحكي كلام حقيقي وبحكي كلام ينصر الإسلام والمسلمين؟ من إيش أخاف؟ من إيش أخاف إذا كان رب العالمين معانا؟ إذا كان الله معاك فمش حيقدر أي واحد يوقف أمامك. ما شاء الله. ما شاء الله. وإحنا يعني زي هيك كل يوم بيجي، ولو أنا مستهدف من العدو وهو ناوي يقتلني فيقتلني، كله فداء المسجد الأقصى. ما شاء Allah. Ini Jadi dia bilang, terbuat dari apa sih ini? dia bilang gini ya, ngapain saya takut? Saya nggak takut sama Yahudi, karena yang saya suarakan adalah kebenaran. Kami ahlul haq, kami orang-orang yang benar menyuarakan kebenaran. Karena konsep takut itu adalah ketika kita menyuarakan kezaliman, itu wajar takut. Tapi menyampaikan kebenaran di mana kenapa harus takut gitu ya? Dan dia bilang lagi pula nggak mungkin dong saya takut sementara saya tahu Allah bersama saya. Ya, kalau Allah sudah bersama kita, maka nggak ada yang bisa membuat kita gentar. Sekalipun saya harus dibunuh oleh Yahudi, silakan bunuh saya. Ya, tapi yang pasti saya nggak akan pernah membiarkan ketakutan itu mendominasi saya dan menghentikan saya untuk terus bersuara. Masya Allah. Mereka udah punya pola berpikir seperti Ya. ini. Bagaimana kaum atau masyarakat seperti ini bisa dikalahkan? Bagaimana sebuah kaum bisa dikalahkan sementara anak-anak mereka seperti ini cara berpikirnya? Itu dia. Makanya 11 bulan penyerangan gitu ya. 11 bulan membabi buta. Amerika lah, Prancis, Jerman, Inggris. Nggak bisa ngalah. Nggak bisa. Karena di dalam Gaza sendiri, di dalam Palestina sendiri banyak anak-anak seperti ini. Ya. Masya Allah. Ini lagi kurang fit sebetulnya, kayak lihat nih mati ya. Mereka ini kebanyakan berenang tadi tadi siang nih. Gimana? Suka di Indonesia dengan beberapa hari ini datang ke Indonesia? ايش يا وليد انت عاجبك اندونيسيا والوضع تأقلمت؟ والله اندونيسيا ما شاء الله حلوة واهل حلوين، وانا اكثر حاجة عجباني في اندونيسيا انهم واقفين مع غزة. Masya Allah. Artinya Ustaz. Dia bilang serius, demi Allah saya sangat suka Indonesia. Apalagi warganya benar-benar Indonesianya indah, warganya juga baik hati gitu kan, sangat friendly. Yang terpenting saya suka dengan Indonesia karena warganya ini sangat cinta dan selalu membantu Gaza. Masya Allah. Tetap kita bersama Gaza ya. Walid, nasi uduk. Udah makan nasi uduk? Kita akan nasi uduk? شو؟ Tahu dia. Belum nasi uduk ya. Lontong sayur belum Lontong ya? sayur belum. Masya Allah. Nah, Ustaz kalau boleh tahu, mereka ini berdua dari pagi sampai malam aktivitas yang dilakuin di sana apa sih? Di Gaza ya. Iya, di Gaza. حكيت انت يا رمضان من الصباح الى المساء شو تقريبا شو تعمل خلال ايام الحرب؟ فيش مدرسه، فيش الحياه الطبيعيه، شو انت يومياتك؟ في البداية أنا كنت يعني مثلا أستيقظ، كنت قبل الحرب أستيقظ يعني فجر، بس في الحرب ما فيش حد بيستجرئ يستيقظ الفجر، يخاف يلتمس. فيعني كنا نستيقظ مثلا الساعة 7 و8. فكنت أول شيء بداية أروح أقرأ قرآن، لأنه القرآن كان هو اللي مثبتنا في هذه الحرب. القرآن هو يعني إشي مهم جدا جدا. يعني إحنا كنا في أي وقت نتصعب فيه أو نخاف فيه أو نقلق فيه في الحرب كنا نلجأ إلى القرآن. ما شاء الله. القرآن يدلنا على الصحيح. وكنت مثلا أخلص حفظ القرآن أروح أقرأ قصة، يعني إذا لقيت مثلا قصة أو كتاب بستغله وبمسكه وببدأ أقرأ. بعدها طبعا فيش لا مدرسة ولا أشياء. كنا لما يعني نيجي نلعب في الشارع وأحيانا ما نطلع، نلتمس، نخاف. يعني أنت بتيجي تلعب وأنت مش مطمئن أبدا، لأنه ممكن في أي وقت وأنت بتلعب
ينزل عليك الصاروخ يقتلك ويقتل أي واحد، كل اللي كانوا بيلعبوا معك، ويدمر كل المكان. فكان إشي مرعب جدا. وبعدها طبعا لما يجي وقت النوم أقعد ساعة أو أحيانا أصلا ما أنام، أضلني صاحي للفجر، خوف إنه السقف اللي فوقي ينزل علي. لأنه إحنا شفنا كتير ناس يعني مثلا نايم وأقل من راحته ومبسوط، فجأة نزل عليهم الصاروخ دمرهم ودمر كل عائلتهم. Jadi sehari-harinya ketika perang ya selalu dipenuhi rasa ketakutan, sebetulnya kecemasan. Ya, artinya manusiawi ya. Apalagi yang mereka hadapi ini bukan serangan-serangan ecek-ecek, serangan udara yang amunisinya tuh satu serangan tuh 1 ton beratnya itu kan. Sebelum masa-masa perang dia bilang saya biasanya bangun subuh sholat ke masjid gitu ya. Tapi kalau semenjak perang ini nggak bisa ke masjid, nggak bisa juga bangun subuh, artinya keluar rumah karena memang Kondisinya berbahaya. kondisi berbahaya dan nggak ada listrik juga gitu ya di malam hari itu. Nah, namun kalau di pagi hari ketika hari sudah mulai terang itu juga masih dipenuhi rasa ketakutan. Namun dia bilang kami di Gaza ini kalau ada rasa cemas, ada rasa panik, udah kami ambil Quran, kita baca Quran. Masya Allah. Saya baca Quran karena Quran ini memberi keterangan. Membaca Quran ini memberi ya kenyamanan gitu ya, dan juga ya menunjukkan kita cara kita untuk mengendalikan diri gitu ya. Luar biasa. Dan juga dia bilang ya sekarang kami bermain juga di tengah perang ini, meskipun perasaannya berbeda. Di luar, kalau ketika nggak ada serangan kita main dengan rasa lepas gitu ya, tertawa dengan teman-teman, bermain bola dengan penuh semangat. Kalau sekarang enggak, main itu dalam situasi kecemas gitu kan. Kemudian juga dalam situasi yang enggak tenang, karena bisa waktu-waktu meledak itu bom misalnya sini kan. Nah, di malam hari ya kadang dia perlu memerlukan waktu 1-2 jam sampai bisa tertidur. Sama kayak saya. Dulu saya di Gaza tuh gitu. Di malam hari itu saya mau tidur tuh Ada suara-suara seperti itu. Ya iya, dekat sekali tuh getaran-getaran tuh. Dan yang saya takutkan ini sama kayak dia bilang gini. Saya tuh kalau mau tidur ngelihat itu atap itu kan atap beton ya. Itu bisa jatuh ke kepala saya kapanpun. Karena bom itu kan menghancurkan semua ya. Apalagi di Gaza itu kan tingkat-tingkat ya. Karena minimnya lahan jadi atas bangunan itu kalau jatuh udah. Apalagi kan kita juga sering melihat pemandangan langsung bagaimana jasad-jasad yang tertimpa, tergencet gitu. Itu wajar, dan saya begitu merasakannya mau tidur tuh kadang jangan gitu ya. Kena itu. Akhirnya kadang nggak tidur sampai subuh gitu dia bilang. Saya pun gitu kadang adalah ada para ribet ngetik atau baca Quran malam itu sampai kita udah benar ngantuk, nggak fokus dengan apa baru tertidur sendirinya. Masya Allah. Ramadan luar biasa, Masya Allah ya. Walid udah hafal berapa juz Ustaz? Walid akam juz hafizat? Alhamdulillah hafizat 4 ajza. 4 juz. Masya Allah, saya bisa 4 juz. Oke, surah yang paling disuka dalam Al-Quran? Ma huwa aktar surah fil Quran tuhibha? Quran kullu wala fil Quran? Surah wahda. مش في 100 يقصده في القرآن كله ولا في القرآن اللي قرأت اللي قرأت. Coba di ngajiin. Surat Ma'arij. Dia surat Ma'arij. Masya Allah. Boleh di ngajiin sedikit? انت حافظ آيات من سورة المعارج؟ نعم. حفظت سورة معارج؟ طبعا. يا سمي له آيات بسيطة 5-6 آيات فقط أو 3 آيات من السورة من المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة
فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Hasbuk. Masya Allah. Masya Luar Allah. biasa. Ini langsung bergetar ya hati Iya. kita ya mendengar apa yang dilantunkan oleh Walid. Walid gitu ya, dan ini Menjadi menjadi support buat teman-teman yang sedang menyaksikan program ini. Semoga seperti adik-adik kita, anak-anak kita tercinta ya, ada Ramadan, ada Walid juga yang memberikan kita yuk kita mencintai Quran, banyak dibaca, banyak ditadaburi gitu ya. Nah, Ustadz Zain, kalau berbicara tentang kualitas anak-anak di Gaza lainnya, apakah mereka juga seperti keduanya, seperti Ramadan, seperti Walid? Ya, kita nggak bisa mengeneralisir ya. Ini memang makanya dikatakan anak ajaib karena memang ini langka seperti ini. Tapi mentalnya itu semuanya seperti itu. Masya Kalau bicara mental ya. Secara mental. Wah itu, antum tanya anak Gaza, jawabannya kurang lebih sama kalau bicara masalah mental ya. Kalau bicara masalah hafalan itu macam-macam. Ada yang usia masih 7 tahun hafal 30 juz itu biasa di Gaza juga. Masya Allah. Ya ada yang memang masing-masing punya kelebihan tertentu gitu ya. Tapi ya itulah yang menyatukan mereka yang sama itu ya keberanian, ketegarannya itu rata-rata memang seperti itu. Sekualitas dengan mereka. Artinya memang ini sebenarnya sesuatu yang spesial juga di Palestina gitu ya. Di balik mereka dihajar habis-habisan oleh Zionis dan sekutunya, tapi mereka punya sosok-sosok anak-anak dan juga yang lahir tentunya juga besar dari orang tua yang hebat dengan peradaban yang luar biasa. Yeah. Nah, ini sebuah pertanyaan. Kalau anak-anak di Gaza gitu Ustaz, punya kualitas seperti mereka, peradaban Palestina, peradaban Gaza gitu ya, bisa maju banget kalau nggak ada genosida seperti sekarang ini. Nah, ini dari pandangan Ustadz, setuju nggak sih menjadi negara yang paling maju bisa dibilang dari sisi peradaban manusianya? Banget tuh. Itu kali saya bilang bangetnya itu. Karena dalam kondisi mereka diblokade bertahun-tahun aja, itu mereka tuh bisa dikatakan bangsa yang berhasil. Bayangin coba, Gaza ini diblokade sejak 2006, 2005, 2006 ya. Dibombardir setiap 2 tahun sekali. Bahkan terakhir 3 tahun berturut dibombardir kan. Tapi kok bisa loh Gaza ini dengan segala sumber daya yang terbatas, kondisi mereka yang krisis berbagai hal, mereka bisa menciptakan teknologi senjata yang banyak negara-negara mereka nggak bisa. Gaza ini bisa contoh ya, mereka bisa mengembangkan satu teknologi roket yang awalnya hanya berjarak 2-3 km, sekarang mereka bisa menyentuh jarak 250 km. Ini luar biasa ini. Mereka bisa membuat drone sendiri di Gaza itu. Masya Allah. Dan ilmuwan Gaza ini banyak sekali ilmuwan Gaza ini. Artinya benar ya, kalau semua sebenarnya sennya dari orang-orang Islam gitu ya, ini kembali lagi ditentukan di Gaza. Makanya sekarang tuh yang ditarget oleh Zionis perang kali ini itu para profesor. Oh, sudah puluhan profesor dibantai, sudah 5 rektor itu dibunuh di Gaza itu bersama keluarganya. Mereka berusaha untuk menarik Gaza itu mundur beberapa ratus tahun ke belakang, plus ya mereka juga membunuhi para akademisi ilmuwan Gaza supaya peradabannya ini tidak berkembang. Ya, gitu. Masya Allah. Ya, kita semoga melalui sosok-sosok beliau ini tetap Palestina, Gaza tetap berkembang. Amin, insyaallah. Ya, tetap menjadi yang terbaik di dunia ini. Amin, Allahumma amin. Nah, ini sepertinya juga melihat berdua udah mulai kecapean nih. Sakit matanya. Ramadan, Walid, sebuah pesan untuk anak-anak di Indonesia, juga para orang tua di Indonesia, supaya bagaimana untuk tetap berada di jalannya Allah dengan Quran, mencintai Quran dan tetap untuk membersamai perjuangan Palestina. Risalah li atfal Gaza wa li ummahat Gaza wa li aba Gaza, tamam, hatta yani hum yathabbatuna fi al-Quran wa din al-Islam wa yaltazimun. ما هو رسالتك؟ في البداية
بحب أقولهم اصبروا، صحيح الوضع صعب، كل العالم يعرف هذا الكلام، ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل. ولما يجي الابتلاء طبعا مش حيجي ابتلاء سهل جدا على طول تتجاوزه، حيجي ابتلاء صعب، ولكن بعد هذا الابتلاء إن شاء الله بيجي التحرير. طبعا يعني بحب أقولهم ثبتوا في القرآن، ثبتوا بالدعاء، ثبتوا بالدين، إنه هذه الأشياء بتساعدكوا على التثبت في هذه الأرض. وضلكوا قاوموا، يعني ضلكوا قاوموا وضلكوا متمسكين يعني والله أنا أشهد، والله يشهد إنه الوضع صعب، الوضع لا يطاق، ولكن خلوها هذه المرة كله لفدى المسجد الأقصى. يعني لازم تضحي ولازم تضحي وتفقد وتحزن وتنزح وتجوع، ولكن إن شاء الله النصر قريب إن شاء الله. وزي ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم إنهم يرونه بعيدا، هم بيشوفوه بأعينهم بعيد، بيشوفوا النصر بعيد مستحيل نصله، ولكن إحنا بإذن الله نراه قريبا ما شاء الله. والنصر قريب إن شاء الله. وبإذن الله حيجي يوم وحتقابل أنا وياكو بإذن الله عند أبواب المسجد الأقصى إن شاء الله. ما شاء الله إن شاء الله. Amin. وهذا وعد من الله عز وجل. ما شاء الله. Ya, jadi pertama sabarlah. Ya, wahai warga Indonesia, anak Indonesia, orang tua, sabarlah dalam didik anak. Kami pun yang di Gaza, kami bersabar. Apa yang harus kalian pelajari? Bahwa kami di Gaza, ketika Allah menguji kami, ya, memberikan kami cobaan, kami yakin sebesar apa cobaan itu, sebesar itu pula hikmah dan ganjaran yang akan kami dapatkan. Jadi kalau cobaannya ringan, maka biasanya prize-nya itu, hadiahnya itu juga hal yang ringan. Tapi ketika cobanya berat, di situ Allah sedang mempersiapkan ganjaran yang besar gitu ya. Kalau dalam hal ini warga Gaza, dia meyakini kemenangan. Allah pasti akan berikan kita kemenangan dekat gitu ya. Dan termasuk berpegang teguh pada Al-Quran. Karena ini akan menguatkan kalian semua. Sebagaimana kami Allah kuatkan di Gaza dengan berbagai problematikanya, berbagai penderitaannya, berbagai kesulitannya, kami bertahan dengan Al-Quran. Maka kalian di Indonesia, sebesar apapun masalah kalian, Al-Quran. Jadikan itu pegangan antum kita semua agar kita bisa bertahan di situ. Dan terakhir, yakinlah bahwa semuanya akan selesai. Amin, insyaallah. Masalah antum apapun, sebesar apapun masalah yang antum dapatkan, antum sedang Allah uji, itu pasti selesai. Seperti halnya kami sedang diuji oleh penjajahan, oleh agresi. Tapi kami yakin itu akan selesai. Dan uniknya, tadi kan dibacakan ayatnya oleh adanya ya. Ya. Innahum yaranahu ba'idan wa narahu qariban. Itu surat Al-Ma'arij yang tadi dibacakan Walid. Dia yang tadi mentafsirkan, dia bilang mereka musuh-musuh kami menyangka kemenangan ini jauh, tapi kami meyakini ini dekat. Masya Allah. Ya, jadi itu nih, Masya Allah. Semua kesulitan ini itu kita jadikan sebagai alat pembersih dosa ya. Cara Allah membersihkan kesalahan kita dan juga mengajarkan kita akan perjuangan hidup. Dan ya, yang pasti tadi saya ada yang lupa saya sampaikan tadi, yang sebelumnya dia bilang gini, kalaupun saya harus dibunuh oleh Yahudi dimanapun saya berada, maka saya siap demi memperjuangkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi seperti itu. Fadal, كمان بحب أقول إنه يعني أنا بدي أعرف بس شو ذنب الأطفال اللي الآن قاعدين بموتوا في غزة؟ شو ذنبهم؟ شو عملوا لهذا العدو؟
ليش بقتلهم؟ يعني إحنا أمس شفنا طفلة رهف أبو سويرح عمرها 4 سنوات، 4 سنوات قذف بيتها واستشهدوا أبوها وأمها وكل عائلتها، وبقيت هي بعد شوي من صوت القصف من الخوف استشهدت. هذه طفلة المفروض تنبسط تعيش حياتها زي كل الأطفال في العالم، حياة كريمة، تروح على الملاهي، تروح على المدرسة. كانت الطفلة نايمة وعلى أمل إنها تروح تصحى وتاخد العلاج تطعيم شلل الأطفال، ولكن للأسف استيقظت على صوت الصاروخ وبعد بقليل لم تستيقظ. ما شاء الله. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذول أطفال ولازم ياخدوا حقهم. يعني إحنا أطفال غزة أخذ هذا العدو منا كل حقوقنا، دمر كل أحلامنا كلها دمرت واندفنت تحت الركام. Ya Allah. وكلها ضلت أحلام. Satu pesan terakhir. Kita belajar bersama-sama melihat kondisi anak-anak Gaza. Apa kesalahan anak Gaza itu? Apa dosa kita kami di Gaza ini sampai kami harus menjadi target serangan yang disengaja oleh Zionis? Banyak dari kita itu mungkin tidak terbunuh oleh serangan udara, tapi terbunuh oleh kelaparan, terbunuh oleh penyakit yang menular karena tidak ada obat untuk mengobati. Dan yang terbaru ini kemarin terjadi, anak usia 4 tahun namanya Rahaf Abu Shuairah meninggal karena ketakutan. Allah. Ya, ketakut artinya entah kaget atau gimana ya. Tiba-tiba berhenti detuk jantungnya. Ibunya membersamai dia ketika dia ingin tidur, tapi ketika bangun mendapati anaknya usia 4 tahun ini sudah meninggal. Ya. Zionis ini telah merenggut hak anak-anak Gaza yang harusnya hidup dengan masa anak-anak yang ceria, yang riang, ya, yang punya impian, punya ambisi. Namun roket-roket itu tidak hanya menghabisi nyawa anak-anak Gaza, tapi juga memupuskan harapan dan cita-cita mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menjadi closing moment yang cukup menggarisbawahi ya apa yang kita rasakan saat ini. Kita tidak pengen membuat diri kita hanya sebatas iba, hanya sebatas kasihan dengan mereka ini. Justru jadi sebaliknya. Kita harus punya peran apa yang lebih untuk Gaza. Ya, untuk mereka dan tentunya untuk menjaga Indonesia dengan peradabannya, dengan Qur'annya, dan membersamai langkah-langkah Gaza. Masya Allah. Walid punya cita-cita apa, Walid? Walid, lama tikbab es بدك تصير؟ ممكن إن أسير عام فضاء، ممكن أسير من محررين المسجد الأقصى. Masya Allah. Saya kalau udah gede ingin menjadi astronot, dan juga di waktu bersamaan saya mau jadi pembebas Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kangen gak sama Gaza sekarang? مشتاقون لغزة؟ طبعا يعني فيش حد ما بيشتاق لغزة. فيش حد، يعني صح الوضع فيها صعب وحصار ودمار، وعشنا فيها 6 أشهر من الحرب، ولكن غزة بكل أوضاعها فهي جميلة وستبقى جميلة، وإن شاء الله حنطلع هذا العدو من بلادنا وحنخليها أجمل دولة في العالم بإذن الله. ما شاء الله. وأصلا يعني أهل غزة قادرين الآن يصنعوا غزة يعني إشي رائع متطور جدا، ولكن بس ناقصهم الأشياء اللي يقدروا يصنعوا فيها.
ولكن أهل غزة وشعب غزة شعب بيحب الحياة، شعب جبار، وحيضلوا موجود على هذه الأرض لعند ما يجي قدره، إما النصر أو الشهادة. Ya tentulah kita kangen sama Gaza. Siapa sih nggak kangen sama tanah air sendiri? Meskipun Gaza hari ini sedang digempur, kemudian blokade, ya. Tapi Gaza selalu menjadi pilihan utama kita untuk tinggal. Dan Gaza ini juga jangan ada persepsi yang keliru. Memang kita sebagai umat Islam, kalau di Gaza ya, kita nggak takut kematian. Kita mencintai kematian. Tapi bukan berarti kita benci pada kehidupan, enggak. Kita juga cinta kehidupan. Artinya orang Gaza ini orang yang memang kalau mereka punya kesempatan mereka akan menjadi bangsa yang paling berkembang gitu ya. Bangsa yang memiliki peradaban maju, mereka ingin sekali berkreasi, berinovasi dalam kehidupan ini gitu kan. Tapi ya kalaupun mereka harus menghadapi ujian seperti ini ya mereka terima. Dan bagi mereka prinsip hidup mereka cuma dua kan. Ya, seperti disampaikan oleh Ramadan, Nasr atau syahadah. Kalau kami tidak bisa menang, ya kami memilih syahid. Artinya tujuan kami dua, yaitu kami menang, itu yang kami inginkan, atau kami syahid, itu yang kami cita-citakan. Masya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Hussein, terima kasih Ramadan, syukran Walid. Kita udah banyak belajar dari dua sosok yang tentunya menginspirasi. Tidak hanya anak-anak aja di Indonesia, tapi juga orang tua. Bagaimana membentuk seperti dua anak ini. Insya Allah, amin. Sama-sama. Insya Allah. Dan ini kita juga, alhamdulillah tim INH di Gaza juga nih, dan antara kan ini kan beberapa kali kan Sungkar juga ngirim bantuan lewat kami ya, INH ya. Kita juga di Gaza ini sebagai bentuk concern kita, kepedulian kita terhadap anak-anak Gaza. Selain kami ada bantuan logistik ya, kemarin kami baru minggu ini kami udah memasukkan sekitar 13 ton daging ke Gaza. Itu ada jalurnya juga, tenda-tenda, kemudian logistik yang juga laporan dari tim kami di Gaza. Kami juga alhamdulillah mengadakan bantuan trauma healing untuk anak Gaza. Anak-anak Gaza. Iya. Nanti ditanya ya di sini ya. Saya akan kirim footage-nya ya. Tim kami di sana sedang menghibur anak-anak Gaza. Ini sekali lagi ini adalah bantuan yang dititipkan melalui lembaga kami INH. Dan ternyata dari tim manajemen Sungkar ya, Sungkar Family ini. Peace be upon you, ya Rasulullah. You're always in my heart, ya Rasulullah, dan kami masih terus membuka nih, kalau masih ada yang ingin berpartisipasi membantu Gaza, ya, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya. Kayaknya ada nomor rekeningnya di sini ya. Pernah kayaknya kita nanti ditampilin lagi ya. Nanti tampilin aja ya, nggak apa. Masya Allah. Baik, seperti kita harus berpisah. Jazakallah khair Ustadz Hussein yang sudah membersamai kita. Ramadan, terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kemudian Walid, thank you. Semangat ya untuk tetap berjuang buat Islam dan buat Gaza ya. Masya Allah. Luar biasa. Semangat. Tos lagi dong. Harus. Masya Allah. Oh, mereka tahu tos juga ya? Tahu, tos. Oh iya. Ada himbauan bahasa Indonesia. Ini bisa bahasa Indonesia nih. Oke, Walid. Tahan bahasa اللغة الإندونيسية اللي تعرف شو كلمات تعرفها بالإندونيسية. احكي على المايك. In bahasa. يلا. بعرف أحكي من 1 ل 3. Jarib. Dia bisa dia udah belajar beberapa kata Indonesia, coba jarib ya Mike. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ورقة بالستينا
cinta Indonesia. Masya Allah, warga Palestina cinta Indonesia. Kita warga Indonesia juga cinta Palestina. Masya Allah. Masya Allah. Sampai ketemu ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.